quotes atau kutipan ini bisa menjadi salah satu hal yang menguatkan pesan yang kita sampaikan. Quotes atau kutipan ini bisa diletakkan di bagian awal maupun di bagian akhir. Di bagian awal dilakukan ketika hendak membuka sebuah agenda presentasi, baik itu untuk meeting maupun buat Anda semua yang berperan sebagai trainer atau tenaga pengajar. Nah, sedangkan di bagian penutup itu juga bisa dikatakan sebagai penguat sesi kita, sekaligus bisa digunakan sebagai pengait ya atau hook untuk bisa menentukan yang namanya call to action atau langkah tindakan berikutnya. Nah, dalam menyampaikan yang namanya quotes atau kutipan ini, hendaknya yang pertama itu bukan kata-kata dari diri sendiri. Ya, kenapa? Karena namanya saja sudah kutipan, otomatis kita perlu mengutip. Dan yang berikutnya, kutipan ini hendaknya berasal dari orang yang memang sudah memiliki reputasi yang cukup baik. Nah, contoh kutipan ya dan juga cara membawakannya. Ada sebuah kutipan yang datang dari seorang yang bernama Steve Morris. Beliau ini merupakan salah seorang CEO. Beliau menyampaikan bahwa sebelum kita bisa memimpin orang lain, maka hendaknya kita belajar memimpin diri sendiri. Ingat, yang disampaikan adalah sebelum kita memimpin orang lain, hendaknya kita belajar memimpin diri sendiri. Ada sebuah kata yang disisipkan di dalamnya, yaitu kata belajar. Sejak kapan dan sampai kapan kita akan belajar? Tentunya kita belajar mulai dari lahir sampai dengan hari di mana kita meninggal dunia atau hari kita wafat. Maka buat teman-teman semua para leader, jangan lupa untuk terus belajar, karena boleh jadi ilmu terus berkembang, tantangan terus berubah, dan kita nggak akan mungkin bisa menggunakan cara-cara yang itu-itu saja untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu cara atau metode dalam menyampaikan yang namanya quotes atau kutipan yang kita bawakan di awal, ya. Dari pola tadi, kita bisa belajar bahwa yang pertama, sampaikan prolog atau pengantarnya terlebih dahulu. Yang kedua, bisa kita sampaikan quotes atau kalimatnya itu seperti apa, ya. Dan dalam menyampaikan quotes atau kutipan, kita bisa menyebutkan orang yang mengucapkan terlebih dahulu, bisa juga kalimatnya, ya. Namun kalau saya secara pribadi lebih sering menggunakan pernyataan orangnya terlebih dahulu, ya, orangnya dan dia itu siapa, oke. Dan kemudian di bagian akhir jangan lupa sampaikan kesimpulan atau insight atau inti pesan yang mau kita hujamkan merujuk kepada quotes atau kata-kata yang baru kita sampaikan. Nah, itu yang pertama ya, ketika kita ingin mengajak para team member yang mungkin sudah berada di level leader, maksud saya, untuk bisa terus belajar dan jangan merasa berpuas diri bahwa misalkan, oh saya mah begini-begini aja, kenapa? Karena toh performa dari tim saya juga sudah cukup baik. Nah, yang berikutnya, ini quotes juga yang bisa dibawakan dan saya biasa membawakan ketika memberikan dorongan kepada audiens untuk tidak menganggap dirinya itu adalah bahwa, oh saya mah orang nggak kreatif, saya orang nggak punya gagasan, orang nggak punya ide. Nah, bunyi quotes-nya seperti apa? Nah, ini datangnya dari seorang pembuat film asal Kanada bernama Kirby Ferguson. Nah, kurang lebih bunyi quotes-nya adalah creativity comes from copying, transforming, and combining other works. Ya, bahwa kreativitas itu berasal dari mengcopy atau menyalin, kemudian transforming atau mengubah, dan juga berikutnya adalah combining others, mengkombinasikan. Nah, saya biasanya setelah menyampaikan kutipan ini, menyampaikan kalimat berikutnya adalah, maka buat rekan-rekan semua, jangan menganggap rendah bahwa diri kita tidak kreatif. Jangan-jangan kita justru malah terjebak menjadi individu, menjadi insan yang dalam tanda kutip tidak menghargai, tidak menghormati apa yang sudah Tuhan Yang Maha Esa karuniakan kepada kita, yaitu pemikiran atau ide-ide kreatif. Karena sejatinya yang namanya kreativitas, menurut seorang pembuat film, itu tidak melulu menciptakan sesuatu yang baru, ya. Boleh jadi hal yang baru itu tersendiri ternyata merupakan sebuah transforming atau pengubahan. Berikutnya juga bisa kita copy atau menyalin, ya, dan juga ada yang disebut dengan combining atau mengkombinasikan. Nah, maka teman-teman semua, ketika ingin menjadi pribadi yang kreatif, maksud saya, maka pastikan kita bisa mengcopy atau menyalin, kemudian transforming atau mengubah, dan juga combining atau mengkombinasikan. Nah, walaupun saya juga biasanya
menyampaikan sebuah pernyataan bahwa ingat ya teman-teman semua, bicara mengenai copying ini sendiri bukan berarti melegalkan yang namanya plagiasi. Nah, jadi rekan-rekan semua, yang namanya quotes atau kutipan adalah sesuatu yang memang bisa kita gunakan dalam kita menyampaikan sebuah pesan agar lebih terhujam kepada mereka-mereka yang mendengarkan. Apakah quotes atau kutipan ini merupakan satu-satunya cara? Tentu saja tidak. Ya, sekali lagi ini merupakan upaya kita untuk bisa memperbesar probabilitas atau peluang dari tersampaikannya atau terhujamnya pesan yang ingin kita sampaikan buat mereka-mereka yang mendengarkan kita. Terima kasih, selamat mencoba, dan sukses selalu untuk Anda semuanya.